Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran sejarah kelas 12, pertemuan ke-1 di tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian siswa-siswi yang telah naik ke kelas 12. Dikarenakan ini materi atau pertemuan pertama kita, jadi saya tidak akan menyampaikan materi terlalu dalam, hanya perkenalan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menjelaskan kembalinya Belanda ke Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menjelaskan perjuangan dengan kekuatan senjata. Nah, kalian pada pertemuan kali ini dan pekan depan akan mendapatkan 3 tujuan pembelajaran, seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Lalu, kompetensi dasar yang akan kalian terima atau yang akan diterapkan pada pertemuan hari ini dan selanjutnya itu ada kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.1 menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar keterampilan 4.1 yaitu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Kita lanjut ke teknik penilaian. Nah, untuk teknik penilaian sama seperti sebelumnya itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau misalkan pengetahuan itu didapat dari kalian ketika mengerjakan soal, mengerjakan tugas, dan ulangan, dan sebagainya. Kalau misalkan penilaian keterampilan, kalian didapat ketika kalian mengerjakan KD 4.1 yang tadi, yaitu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lainnya, jadi berbentuk laporan. Jadi kalau misalkan nilai pengetahuan kalian dapat dari tugas, soal, dan ulangan, kalau keterampilan dari kalian mengerjakan sebuah laporan berbentuk tulisan ataupun media lainnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit materi untuk hari ini dan selanjutnya dan pekan depan, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kembalinya Belanda ke Indonesia. Pada saat Perang Pasif masih berlangsung, Sekutu membagi Indonesia menjadi 2 daerah operasi. Sekutu memasukkan Sumatera sebagai daerah operasi South East Asia Command atau SEAC. Operasi ini dipimpin Laksamana Louis Mountbatten. Adapun Jawa dan Indonesia bagian timur masuk daerah operasi Southwest Pacific Command atau SWPC di bawah komando Jenderal MacArthur. Nah, daerah yang menjadi tanggung jawab SEAC meliputi Myanmar, Thailand, Indochina, dan Semenanjung Malaya. Adapun untuk Indonesia dibentuk komando khusus, yaitu Allied Force Netherlands East Indies atau AFNEI atau AFNEI di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, tugas AFNEI yaitu 1. Menerima penyerahan Jepang. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa. Yang ketiga, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Yang keempat, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. Yang kelima, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Nah, tujuan AFNEI itu ada 5 yang tadi telah dikemukakan. Nah, pada awalnya, kedatangan pasukan AFNEI ke Indonesia awalnya disambut dengan sikap netral oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Sekutu secara diam-diam membawa orang-orang Netherlands Indian Civil Administration atau NICA, masyarakat Indonesia menjadi curiga. Situasi tersebut tambah memburuk ketika masyarakat mengetahui pasukan NICA berusaha mempersenjatai kembali
KNIL, yaitu Tentara Kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang Nica dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi dan teror sehingga memancing kerusuhan. Jadi, materi-materi yang tadi telah saya sampaikan itu hanya sebatas perkenalan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kalian silahkan untuk absensi di kolom komentar postingan video ini. Ketikkan nama kalian dan kelas, ya, nama lengkap kalian dan kelas. Lalu, setelah itu, kalian catat apa saja yang telah disampaikan materi kali ini. Jadi, catat saja apa saja poin-poin penting yang telah didapat pada hari ini. Lalu kirimkan ke GCR, ya. Jadi absen di bawah postingan komentar video ini. Kalau misalkan tugas catatan poin-poinnya, kalian kirimkan ke Google Classroom, ya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.